Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salamnya biar menggelegar ke angkasa, menancap ke jiwa raga, menghapus akan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang santun dan berbudi, dan juga para peserta lomba generasi bangsa Indonesia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Sholawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang nabi yang paling agung sejagat, yang namanya akan selalu teringat hingga akhir hayat. Insya Allah akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Itu pastinya beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penyelamat. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang Isra Mi'raj. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberi berkah sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Hadirin, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Isra Mi'raj adalah hal yang pasti, hal yang nyata, bukan hoak, yang fakta ya, dan bukan hal yang mengada-ngada. Kenapa? Karena jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, lalu bagaimana perjalanannya? Yaitu perjalanannya bagaimana Rasulullah berjalan dengan buruk bersama malaikat Jibril, yaitu naik ke langit yang pertama. Langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabiullah Isa dan juga Nabiullah Yahya alaihi salam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan seorang nabi yang tampan rupawan, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sampai naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Sang Maha Pemberi kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 50 waktu. Akan tetapi Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, baliklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatmu tidak akan mampu." Dan akhirnya Nabi Muhammad pun terpengaruh dengan ucapan Nabiullah Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah, dan sampai bolak-balik berkali-kali hingga yang jadi 5 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyayangi makhluk-makhluknya, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin,
Peristiwa Isra Mi'raj begitu besar dan luar biasa, pasti mempunyai hikmah. Kenapa? Karena kata para hukama, kullu syai'in hikmah, segala sesuatu itu ada hikmahnya, termasuk Isra Mi'raj juga ada hikmahnya. Lalu apa hikmah Isra Mi'raj? Hikmahnya adalah menjadikan manusia sadar bahwasanya sebuah kebenaran di dalam agama tidak dipatoki dengan sebuah kecerdasan ataupun kehebatan. Akan tetapi sebuah kebenaran dalam agama patokannya adalah keyakinan yang besar kepada Allah Sang Maha Pemberi Kehidupan. Contohnya Isra Mi'raj, apabila dilihat dari segi kecerdasan, apabila dilihat dari segi teknik ataupun dilihat dari segi ilmiah, maka sangat tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, minal ardi ila sama, dalam waktu yang cukup singkat, kurang lebih 1 malam. Akan tetapi dengan keyakinan yang besar, maka bisa meyakini bahwasanya Nabi Muhammad minal ardi ila sama, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dalam waktu kurang lebih 1 malam. Para umat Nabi Muhammad bisa meyakini tersebut. Kenapa? Karena adanya al-yakinul akbar ilallah, keyakinan yang besar kepada Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra Mi'raj adalah kejadian besar dari Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah direncanakan oleh Allah Sang Maha Pemberi Kehidupan, yang harus kita yakini dengan keyakinan yang besar kepada Allah dan juga kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Pergi ke pasar membeli buah semangka, jangan lupa membeli untuk keluarganya. Misalnya ada salah kata menurut para pemirsa, mohon jangan lupa untuk dimaafkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.